Adapun sesungguhnya pertolongan kita ialah datang dari Allah Bapa pencipta Khalik langit dan bumi. Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan kita dengan Roh Kudus. Amin. Dan minggu hari ini bersama-sama kita mempersiapkan hati kita. Kita akan menaikkan sebuah pujian, Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati turun, menyembah yang Maha Kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati turun, menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu. Masuk ruang Maha Kudus. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati turun, menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu. Menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu
Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi yang indah ini Tuhan beri untuk setiap kami. Apapun keadaan kami saat ini Tuhan, kami percaya oleh karena pertolongan Tuhan saja kami boleh ada di tempat ini. Demikian kami berdoa Tuhan untuk seluruh sidang jemaat-Mu yang masih dalam perjalanan. Kiranya Tuhan tolong mereka untuk boleh datang dan tiba di tempat ini dengan baik bersama-sama dengan kami beribadah kepada Tuhan. Demikian juga yang hari ini berhalangan, kiranya Tuhan juga memberkati. Lebih-lebih pada kesempatan ini Tuhan, kami sungguh datang yang mengucap syukur. Bahkan kami mau mendengar sabda-Mu Tuhan. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami, mengurapi setiap kami Tuhan, di dalam peribadatan kami pada hari ini Tuhan. Kami menyerahkan setiap hamba-hamba-Mu yang berbagian melayani Tuhan. Kiranya pengurapan yang daripada Tuhan, yang ada di dalam kehidupan kami. Tapi juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran-Mu Tuhan. Topang dan kiranya kuasa-Mu Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan hamba-Mu, sehingga boleh mendengar berita kebenaran-Mu yang menguatkan, menghiburkan, bahkan memberi kami jalan di dalam kesulitan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kami Tuhan dan peribadatan kami. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan yang tutup bungkus setiap kami. Kiranya ibadah ini boleh berjalan oleh karena anugerah Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berserah dan kami siap berbakti kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Ya, yang tak pernah didengar telinga. Pernah dilihat mata, pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Alasanku lakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Masanya tak berubah. Alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Masanya tak berubah. Mari kita bangkit berdiri semua. Apa yang tak pernah dia? Pernah dilihat mata, pernah didengar telinga, tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Alasanku lakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Asalnya tidak berubah. Alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Asalnya tidak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata, pernah dilihat mata, pernah didengar telinga, tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Asalnya tidak berubah. Alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya.
melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Sekali lagi, Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Ya, kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Kita percaya Allah sanggup. Ya, kita telah melihat banyak perkara, kita telah mendengar banyak mukjizat, dan apa yang tidak pernah timbul di hati kita, Tuhan menyediakan. Ya, saatnya kita akan mengakui pengakuan iman kita. Masih bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya mengundang anak-anak sekolah minggu. Kuatkan hidupku, ku dapat dalam Yesus, tak pernah tinggalkanku, setia menolongku, seru berharap dalam Yesus. Kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus, tak pernah tinggalkanku, setia menolongku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku dalam tanganku, seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku,
Yesus, ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanmu. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Sekali lagi ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanmu. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah. Akan goyah selamanya. Sekali lagi tak akan goyah. Akan goyah selamanya. Saya serahkan kepada Anda. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini. Terima kasih untuk segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Semuanya itu atas rancangan daripada Tuhan semata. Kami percaya bahwa tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, bahwa mata Tuhan tertuju kepada kami. Segala berkat-berkat Allah dilimpahkan, dicurahkan bagi kami. Itu semata karena kasih Tuhan bagi kami. Siapa kami Tuhan yang hari ini sanggup untuk datang ke rumah Tuhan dan beribadah? Itu semua hanya karena anugerah Tuhan semata bagi kami. Banyak orang yang punya keinginan untuk pergi beribadah, tapi mereka banyak tantangan, banyak halangan. Kami bersyukur kalau Tuhan memperlancar sehingga kami boleh tiba dan beribadah di rumah Tuhan ini. Terima kasih untuk semua sarana dan prasarana, semua pelayan-pelayan Tuhan, semua pengerja dan hamba Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan bagi kami. Tapi Tuhan, kami manusia yang tidak lepas daripada segala kekurangan dan dosa. Ampuni kami terlebih dahulu. Sucikan basuh oleh kuasa darah-Mu yang kudus. Kami bersyukur kalau pada hari ini kami boleh mendengar firman Tuhan. Pakai hamba-Mu yang berkekurangan, Tuhan, basuh oleh kuasa darah-Mu yang kudus, dan jauhkan kami semuanya daripada segala si jahat yang hendak menghalangi kami. Kami percaya Tuhan sudah mengampuni kami dan menolong kami dalam setiap rencana dan rancangan Tuhan dalam hidup kami ini. Terima kasih Bapa, hanya demi nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Shalom. Salam. Hari ini kita membuka firman Tuhan dari Roma pasalnya yang ke-6. Roma pasal yang ke-6 dari ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-14. Tapi kita tidak membaca semua,
Tetapi kita hanya membaca di ayat 4 saja. Karena satu ayat, yuk saya undang kita bagi berdiri, kita nyanyikan, kita bacakan semua ayat ini ya dengan suara lantang. Ayat 4 saja. 1, 2, 3. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Amin. Terima kasih. Jalan duduk. Hari ini saya akan membawa tema firman Tuhan, hidup seperti Kristus. Hidup seperti Kristus. Bagaimana ya hidup seperti Kristus itu? Oleh karena kemurahan Tuhan, akhir bulan Mei kemarin, saya dibelikan tiket bersama istri oleh keponakan dari istri saya di Singapura. Dia karena mau jalan-jalan dan dia mau supaya kita ikut sama-sama. Oke, saya ke sana. Saudara tahu kalau di Jepang itu kita mesti beli tiket kereta api itu di sini, dari sini. Kalau beli di sana lebih mahal. Jadi dari perjalanan pertama awal sampai kepada kami kembali, ya perjalanan kami ya dengan kereta api itu. Perjalanan kereta api di sana itu bukan yang murah, mahal. Lalu itu kalau kita ngomong di Jakarta ada MRT seperti yang ada, tidak tahu saudara pernah nggak naiknya. Di sana itu kereta api itu berlapis, banyak banget, dan itu platformnya. Jadi platform itu tempat kita nunggu kereta mau naik. Itu kalau kita nggak ngerti bagaimana harusnya, itu kita akan tersesat tahu kemana. Dan kereta itu nggak pernah nunggu kita. Jadi kalau dia jam 8, ya jam 8 tepat 00 gitu, nggak ada 01 gitu. Jadi kalau ada satu kereta api tapi yang bermasalah, seluruh area jaringan kereta api itu satu hari itu semua juga bermasalah. Jadi jenis kereta api pun banyak. Ada yang mesti kita kalau berdiri kereta seperti kita di sini, ada yang kayak bus itu ya, itu sambil berdiri pegang begitu gitu ya kan, dan seterusnya. Dan banyak sekali saya lihat sekarang anak-anak muda itu nggak mau tahu lagi. Kalau zaman dulu kan masih ada ya orang-orang gitu ya kan, ya silakan orang tua duduk, saya berdiri saja gitu. Sekarang ini belaga bodoh. Jadi matanya tertutup. Jadi sehingga akhirnya gitu ya kan, yang berdiri mau tua kayak mau sakit kayak mau apa kayak gitu ya kan, dia berdiri saja. Saya penting duduk begitu. Jadi nggak ada lagi tuh ya care-nya. Care itu keinginan untuk ya untuk tahu orang lain begitu ya. Dan ada jenis juga kereta api yang duduk, tapi gerbongnya kalau kamu tidak reserve, bikin tiket khusus gitu ya kan. Jadi kalau kita mau khusus tempat duduknya di situ tempatnya, ya kita mesti range, kita harus persiapkan gitu ya kan, di loket saya mau yang tempat duduk gitu. Jadi pada waktu kita naik kereta udah ditentukan tuh gerbongnya nomor berapa, tempat duduknya nomor berapa ya. Tapi gitu ya kan, ada juga gitu ya kan yang kereta api yang sama tidak perlu reserve.
Jadi kereta api itu ya berjalan, gitu ya kan. Tetapi gitu ya kan, yang khusus tidak pakai nomor tadi itu ada gerbongnya sendiri. Jadi kalau orang salah, gitu ya kan, menempatkan diri di situ, duduk, lalu kemudian dia duduk di tempat yang sudah orang ada yang punya nomornya itu, ya terpaksa akhirnya setelah diperiksa oleh petugas di sana gitu ya, dia harus pindah. Jadi gerbongnya pun rupanya nggak sama. Ada yang saya tahu nomor 5 sama nomor 6 gitu. Nah, tetapi rupanya ada yang nomor 1 sama 2 misalnya gitu. Jadi kita juga pusing gitu. Jadi ada satu hari ini ponakan ini suaminya gitu ya kan, itu mencoba untuk merange gitu ya kan, schedule kita itu pergi ke tempat onsen. Onsen itu tempat air panas gitu ya kan, tapi sayangnya itu bukan air belerang ya, jadi air biasa yang air laut lah yang dikasih air panas gitu ya kan, sehingga akhirnya itu tempat untuk berendam gitu. Dan itu di pinggir laut. Karena dia di pinggir laut, itu saya katakan itu pergi ke ujung dunia. Nah, ujung dunia itu kita harus pindah tuh dari kereta satu ke lain lagi, yang lain lagi, kereta pindah, lalu pindah kereta lagi, pindah kereta lagi, gitu. Nah, karena sering pindah-pindah begitu, saya yang dalam perjalanan saya pikir supaya lebih mudah saya pakai ransel, gitu ya kan, saya gotong begitu. Tapi di dalam kereta karena perjalanannya jauh, ya saya taruh di atas itu. Ya kan biasa itu ada tempat untuk naruhnya ransel gitu ya kan, di atas itu. Begitu turun dan pindah kereta, saya baru ingat, iya, saya kelupaan itu ransel saya di situ. Bayangkan ya, charger ada di situ, saya sewa wifi, itu semua peralatan dan dokumen wifi ada di situ, gitu ya kan. Gimana ini, gitu ya kan. Lalu akhirnya saya coba bicara sama petugas di dalam kereta yang saya tumpangi itu saat itu. Lalu kemudian saya bilang bahwa saya ketinggalan, gitu ya kan, ransel saya, gitu ya kan. Dia minta spesifikasinya seperti apa, warna apa, ada apa di dalamnya, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Lalu kemudian dia hubungi, nggak pusatnya, nggak apa, saya nggak tahu, gitu ya kan. Tetapi yang jelas gitu, setelah itu, nggak lama kemudian dia datang kembali, dia bilang, ada. Lalu kemudian dia bilang, kamu ini tercatat, gitu ya kan, nanti pada saat kamu kembali ke Kyoto, gitu ya, Kyoto apa itu namanya, Osaka, gitu ya kan, Kyoto, nanti kamu pergi ke sana, dia bilang gitu, ambil di stasiun, katanya gitu. Dan itu juga memang tidak mudah, cari sana, cari situ, gitu, tanya orang sana sini, gitu ya, mana orang Jepang kan nggak bisa bahasa Inggris, gitu ya. Tapi yang seperti kayak petugas di stasiun itu pasti ada yang bisa, gitu ya kan. Lalu kemudian kalau misalnya andai kata kita nggak bisa juga menemukannya, kita pergi ke kantor polisi aja, gitu ya kan. Lalu di sana pasti ada orang yang bisa berbahasa Inggris. Lalu kemudian setelah itu ternyata memang dapat. Dan yang luar biasanya adalah tidak ada satu barang pun yang hilang. Itu utuh, tas saya tidak dikunci dan sebagainya, gitu ya kan. Luar biasanya Jepang begitu. Ada lagi satu hari kita mau pergi, pergi ke Kobe namanya. Kan di dunia itu yang namanya steak, gitu ya. Kalau di sini kan itu kita kenal gitu namanya Wagyu misalnya gitu ya kan. Ternyata saya juga tadinya pikir gitu ya, Wagyu itu adalah sapi nomor 1 di Jepang, gitu ya. Kenapa? Yang saya tahu pemeliharaannya itu beda, makanannya, dan dia gitu ya kan dipelihara tidak diizinkan untuk bergerak
Jadi memang satu kandang badan dia ya itu gitu. Jadi cuma kepalanya aja kayak makan begitu ya. Lalu kemudian dia harus minum gitu ya kan, atau makan gitu ya dalam kondisi hangat gitu. Lalu kemudian apa? Sapi itu mesti dipijit. Makanya saudara kalau makan gitu ya kan, yang namanya steak apa namanya itu wagyu mahal. Ternyata saya baru tahu ternyata bukan wagyu nomor 1 di sana, tetapi Kobe beef. Kita mau pergi makan nih ya. Kami ada bersepuluh sama anak-anak gitu ya kan. Lalu kemudian begitu mau pergi ke restoran mau makan wagyu itu, Kobe beef itu Kobe beef yang nomor 1 itu. Ya, itu pun Kobe beef ada banyak macam tuh gitu ya kan. Ada grade-nya. Rupanya grade nomor 12 itu yang paling mahal dan kita pastinya nggak sanggup beli deh. Gitu ya. Kalaupun sanggup nggak kepengen rasanya. Kenapa? Super mahal begitu ya. Dan itu kalau dimakan gitu ya, di mulut itu, ini tengah-tengah hari gitu ya kan, mungkin apa namanya rasa lapar gitu ya kan, nggak apa-apa lah gitu sekalian ya, itu apa namanya begitu dimakan di mulut gitu rasanya lumer begitu ya. Jadi itu yang terjadi. Jadi begitu kami mau pergi ke satu restoran, nggak bisa, full. Jadi begitu pergi ke tempat restoran lain lagi, nggak bisa. Semuanya full. Ya. Dan itu orang rupanya pakai reservasi terlebih dahulu. Reservasi di mana gitu ya kan? Itu harus bisa berbahasa Jepang, dan itu beberapa hari sebelumnya dulu gitu ya kan. Ya akhirnya kami pikir, ini bisa makannya apa enggak ya gitu. Lalu akhirnya itu suami daripada yang keponakan ini gitu ya kan, cari keliling gitu ya kan, rupanya gitu ya kan kebanyakan ditolak gitu, sekalipun itu tempatnya masih ada. Karena apa? Orang belum datang mungkin begitu kan. Nah, kalaupun misalnya umpama ada, itu tidak diizinkan gitu ya kan untuk masuk secara beramai-ramai begitu. Kenapa? Kan kita tahu Jepang itu super mahal, paling mahal tempat atau properti itu di dunia. Lalu kemudian tempat di sana itu kecil-kecil gitu. Kalau 10 orang bersama-sama sulit. Begitu ya. Ada satu restoran yang menerima kami bersepuluh, tapi mejanya dikasih cuma 2, begitu ya. Itu kira-kira cukup kan untuk berlapan saja gitu ya. Kita bilang itu kan kosong masih. Kita bilang itu kita di situ ya 2 orang, nggak boleh. Jadi di situ dia bilang 10 katanya gitu. Akhirnya karena memang dempet-dempetan tidak bisa makan juga gitu ya. Karena akhirnya keluar lagi. Begitu terus. Sampai pada akhirnya gitu ya kan. Kami rasa ini ada apa? Gitu ya kan. Padahal sebetulnya kami sebagai pelanggan gitu ya kan, harusnya nasabah itu harusnya gitu ya kan, kami membayar, bukannya nggak membayar gitu ya kan. Sebagai pebisnis harusnya gitu ya kan, itu silakan gitu, yang penting dapat duit begitu kan. Tapi ini tidak. Saudara-saudara, kita belajar tentang hidup seperti Kristus pada hari ini. Kalau dalam bahasa Inggris, to live like Christ. To live like Christ. Bukan not to be life like Christ. Not to be life like Christ. Artinya apa? Kita hidup di dalam Kristus, kita hidup seperti Kristus, itu bukan akan menjadi seperti Kristus. Hidup seperti Kristus bukan hidup yang berkelanjutan sehingga akhirnya akan menjadi Kristus. Itu tuntutan Tuhan loh. Bukan saya ya. Tuntutan Tuhan. Hidup seperti Kristus. Apa dan bagaimana artinya?
Saudara, orang Jepang saja yang saya bilang tadi itu kehilangan barang, itu dia mengembalikannya 100% barang kita sama di dalam isinya, tidak ada yang hilang. Kalau saya bayangkan ya, misalnya umpama kalau di Indonesia, kira-kira jadi apa itu ya? Apalagi di dalamnya ada uang misalnya umpama gitu. Saudara bisa bayangkan nggak? Apa perbedaannya? Kejujurannya, ya, fungsi pelayanannya, gitu ya kan? Kepercayaan orang kepada mereka, gitu ya. Orang Jepang saja yang belum percaya kepada Tuhan Yesus seperti itu. Bagaimana arti hidup seperti Kristus? Kan seringkali kalau kita baca firman Tuhan di dalam Alkitab, seringkali Tuhan Yesus marah kan? Kenapa? Murid-murid misalnya umpama atau pengikut-pengikutnya tidak seperti Kristus. Ini hidup yang namanya to live ya, like Christ. Hidup seperti Kristus, mencerminkan kehidupan Kristus yang ada di dalam kehidupan kita. Kita, ini sebagai contoh ya, suami istri. Suami sebagai kepala. Kira-kira istri bisa nggak ya, gitu ya kan, ikuti perintah Kristus, hidup seperti Kristus itu, di mana suami adalah kepala. Kan banyak kali ibu-ibu bertentangan kan, kalau kata suami apa, gitu ya kan, brek gitu ya kan, lebih banyak katanya ibu-ibu malah, gitu ya kan, karena secara naturalnya ibu-ibu memang seperti itu. Kayak contoh misalnya umpama suami itu tidak multi touch seperti kayak ibu-ibu. Ya, ibu-ibu bisa sambil gendong anak, sambil nyapu, sambil masak, motong sayuran, ya, mempersiapkan bumbu, gitu ya kan? Dan sebagainya. Kalau laki-laki cuma satu. Kalau dia udah terkonsentrasi satu itu, nggak bisa 2, 3, 4, 5, 6. Itu kan yang sering terjadi keributan kan antara suami istri. Yang senyum-senyum ya, bilang iya. Itulah yang sering terjadi, gitu ya kan. Nah, ini seringkali tidak bisa kehidupan itu seperti itu. Itu sebabnya Tuhan katakan hidup seperti Kristus. Di dalam Roma pasal 6 ayat 4 yang kita baca tadi itu, kita telah dikubur dan kita akan hidup di dalam hidup yang baru katanya. Artinya hidup lama kita yang dulu gitu ya kan, yang sering ribut dan cari ribut itu udah dikubur. Saudara tahu, ini gedung ini, tadi Pak Paran bilang sama saya, Pak sedikit cerita mengenai sejarah gereja ini. Dulu gereja ini, tempat ini, itu tidak ada listriknya. Dan gedungnya pun nggak sebagus ini. Itu. Ini kami kalau kumpul di sini bocor, gitu ya. Terus kami kalau adakan persekutuan, belum ibadah dulu persekutuan, itu kalau pakai lampu Petromax. Saya tahu anak-anak sekarang tahu nggak gitu lampu Petromax gitu ya. Itu yang pakai minyak tanah, lalu dipompa begitu ya kan, sehingga apinya keluar gitu ya kan.
Nah, itu yang kami pergunakan. Belum ada AC seperti ini, gitu ya kan. Dan dulu, gitu, pada saat kami melakukan penjajakan untuk persekutuan lalu jadi ibadah, orang bersemangat datang ke gereja. Tapi sekarang, gitu ya kan, kayaknya nggak perlu pasang AC kali ya supaya orang lebih giat lagi gitu datang ke gereja. Kayak kami dulu, gitu ya kan. Yang jelas udah pasang AC senyaman ini dan sebagainya, tempat duduknya seperti itu, gitu ya kan. Itu masih gitu ya kan, malas datang ke gereja. Dulu bangku-bangku ini nggak seempuk ini. Kami dulu itu kan sebelah ini kan Ibu Agus dulu gitu ya kan, sama Pak Sudar ya. Nah, Pak Sudar itulah yang membuat bangku-bangku dari kayu dulu. Pak, tolong buat Pak ya gitu. Ya, dibuat gitu ya kan. Lalu kami beribadahlah di sana gitu ya. Kalau sekarang enak Pak, gitu ya kan. Nggak pernah ada banjir besar begitu ya. Kalau dulu tuh kalau hujan besar gitu ya kan, ini naik sampai ke lutut kaki. Jadi kalau ibadah itu gitu ya kan, sebelah kaki itu turun ke bawah itu air. Kalau nggak mau kena air, kaki harus diangkat di kursi yang bersangkutan. Kalau kita nggak dudukin kursinya, itu apa namanya itu berenang. Begitu boros ya. Ah, gitu. Saudara, itu sejarah. Sekarang berbeda, betul loh. Sekarang ini ya seperti ini. Pertanyaan saya, gimana hidup seperti Kristus? Di dalam Roma pasal 6 ayat 4 tadi itu, pengertiannya sekarang. Bukan seperti dulu. Ya, kalau seperti dulu itu artinya masih pakai alambo petromak dan sebagainya. Hidup kita itu jangan lagi cerminan pakai lampu petromak tadi. Sekarang sudah ada listrik, udah ada AC. Ya, jadi semua itu harus seperti apa adanya saat ini. Saya katakan ya, orang Jepang saja bisa seperti itu. Bagaimana kita di dalam Kristus yang udah dikubur, tapi masih saya maaf ya kalau saya katakan bau bangke, ya kan? Kalau udah artinya tidak lagi gitu ya kan, ada di sana dan udah dikubur, jangan bangkit lagi. Kalau bangkit lagi itu bau bangke namanya, ya kan? Artinya apa yang kita kerjakan, yang kita lakukan, yang kita tindak lanjuti dalam hidup sekarang ini jangan berbau yang lama lagi. Kalau dulu sering marah-marahin suami, sekarang jangan lagi, betul nggak? Kalau dulu sering marah-marahin gitu ya kan istrinya, sekarang jangan lagi, betul nggak? Nah, biar berimbang, nggak cumanya istri yang kena, suami juga kena, betul nggak? Jadi hidup itu harus betul-betul seperti Kristus sekarang. Tidak boleh lagi hidup mencuri, misalnya mama gitu dalam pekerjaan, mencuri waktu, misalnya gitu ya. Sekarang ini harus seperti Kristus saat ini. Berbeda. Istilah kata hitam dan putih. Langit dan bumi, kira-kira gitu. Ya, berbeda. Kalau saudara masih berpijak di bumi, kalau mau ikut Tuhan, hidup seperti Kristus. Bagaimana kita bisa tahu hidup kita ini hidup seperti Kristus apa tidak? Lah saudara aja datang ke gereja jarang, baca Alkitab apalagi, misalnya gitu. Berdoa apalagi, ya kan? Bagaimana tahu? Nggak mungkin. Jadi kehidupan itu, hidup seperti Kristus itu, jangan jauh dari persekutuan, membaca firman, berdoa, bersekutu bersama-sama. Kalau di gereja seperti sekarang ini, itu kita lebih mumpuni. Kalau gereja besar seperti di Mangga Besar sana, gitu ya, itu begitu bubaran, ya kebanyakan mah pada kabur semua. Karena apa? Gereja besar, ya kan?
Tapi kalau gereja seperti di sini, kita masih bisa kumpul-kumpul, say hello, apa kabar, gimana gitu ya kan usahanya dan sebagainya. Saling berdoa, saling support gitu ya kan. Itu hidup seperti Kristus. Dalam kesulitan, yuk kita bangun di dalam itu apa renungan yang paparan sampaikan di dalam minggu ini ya, disampaikan mengenai masalah, yuk kita saling berkunjung, misalnya mama gitu ya kan, besuk. Di akhir kata-katanya begitu yang saya baca, betul Pak ya? Itu membangkitkan, menguatkan. Saudara tahu, kalau saudara kita ada salah satunya yang punya masalah dalam hidup, saya percaya kalau kita dukung sama-sama, dia jadi lebih ringan. Tapi kalau saudara punya masalah, lalu kemudian bergumul sendiri, susah. Nggak sedikit orang akhirnya apa? Bunuh diri kan? Kenapa? Bermasalah. Nggak sedikit orang gitu ya kan yang hidup seperti itu. Tapi kalau kita hidup seperti Kristus, yuk adakan persekutuan bersama-sama. Kalau kami sih dulu rajin gitu ya kan untuk kunjungan tuh, gitu ya kan, besuk ke rumah jemaat-jemaat gitu ya kan. Makanya saya tahu persis di daerah sini gitu ya kan. Mudah-mudahan sih sekarang udah berubah ya. Kalau dulu itu ya lantainya masih tanah ya. Lalu kami datang ke situ, aduh, nggak sampai hati melihatnya gitu ya kan. Dan seterusnya lah. Tapi hidup bisa berubah karena apa? Karena hidup kita ini seperti Kristus. Pertanyaannya adalah, apakah kalau kita hidup sesuai dengan firman Allah, seperti Kristus itu, apakah hidup kita tidak berubah? Pasti berubah. Karena apa? Dulu gereja ini aja yang saya cerita tadi, ke sekarang udah sangat jauh bedanya. Ada transformasi pelayanan kan, transfer hamba Tuhan dari saya ke misalnya seperti kayak pendeta Untung Basuki, betul nggak? Dengan pendeta Untung Basuki, bukannya saya pikir dia bisa lanjut gitu ya kan, malah dia nyantol satu jemaat lalu menikah, ngabur. Tahu pergi kemana sekarang ya kan? Nah, sekarang apa pendeta Untung Basuki di sini? Tidak kan? Gitu ya kan? Keluarga istrinya, Bulia itu gitu ya. Pertanyaannya, apakah masih di sini? Tidak kan? Hidup seperti Kristus itu artinya yang lama sudah tidak ada. Yang baru sekarang paparan, betul nggak? Di sini adanya. Nah, kira-kira pengertian hidup seperti Kristus yang saya maksud, jangan lagi hidup di dalam kehidupan yang lama terus. Itu sudah dikubur, udah selesai. Itulah hidup seperti Kristus. Saya nggak tahu saudara punya cita-cita apa, tapi saya harap jangan punya cita-cita kembali seperti dulu gitu. Ya, saya dulu datang ke sini, ya naik motor. Motor itu saya parkir di depan. Gitu ya kan, lalu kemudian gitu ya kan, motor itu bukan motor saya, tapi saya tidak lagi hidup seperti itu sekarang. Saya sekarang itu parkir mobil di depan sana tuh, di depan sekolah sana itu, pada depan yang dekat masjid itu loh. Biasanya saya masuk ke dalam komplek itu ya, tapi karena tadi agak telat sedikit, akhirnya saya ke situ aja deh biar lebih cepat gitu. Berbeda. Jadi hidup itu harus ada cerminan yang baru. Saudara hidup seperti Kristus itu seperti apa coba? Saudara pikir-pikir nanti pulang, saudara renungkan, nanti apa yang perlu dirubah dan diperbaiki, diperbaiki. Saudara masih hidup
tenang seperti Kristus tidak, atau hidup dalam penuh kekhawatiran ya. Masa depan saya bagaimana? Kehidupan saya ke depan bagaimana? Ya, kayak ini hari Selasa besok saya mau pergi anak saya dalam kerangka bisnis ya. Itu mau pergi ke Malaysia. Lalu setelah dari Malaysia ke Singapura, setelah itu Singapura ke Jakarta pulang. Salah satu karena saya mau pesan katanya anak saya aja yang pesan pi katanya gitu. Oke. Rupanya karena mungkin kurang koordinasi juga dari saya, lalu dia beli tiket salah satunya ada AirAsia. AirAsia itu bukan pesawat yang jelek, enggak gitu ya kan. Tapi istri saya itu pikirannya itu kelas kayak bus Metro Mini itu, gitu ya kan. Di pikiran dia, ya. Tapi kalau Garuda itu, wah itu first class nomor 1 gitu ya kan. Tapi kan mahalnya luar biasa gitu ya kan. Jadi anak saya mungkin karena sekarang dia mulai terjun gitu ya kan ke dunia usaha, mungkin saving cost supaya lebih ngirit gitu ya kan. Udah ini ada yang mau lebih murah pakai ini saja gitu ya kan. Buat saya nggak ada masalah. Karena hidup itu di dalam tangan Tuhan. Betul nggak? Kamu mau naik Garuda sekalipun, mau naik Singapore Airlines gitu ya kan, mau naik apa gitu ya kan. Kalau Tuhan izinkan itu gitu ya kan, dia akan drop gitu ya kan dari atas ke bawah. Saat itu nggak ada satu orang yang bisa itu menyetopnya. Ya. Tapi kalau Tuhan masih kita dibutuhkan, seperti kayak ke tempat ini, gitu ya kan, saya harus pelayanan tetap di sini, gitu ya kan, ada satu hari, gitu ya kan, di mana gitu ya kan, Tuhan terus memberi kesempatan, itu Tuhan izinkan selamat kok, gitu kan. Dia biasalah kalau perempuan kan gitu ya kan, itu mukanya cemberutan gitu ya kan. Saya bilang yang beli Samuel kok gitu, bukan saya gitu ya. Iya begini katanya. Ya tapi pesawat itu kan bukan pesawat yang jelek gitu ya kan. Dan seterusnya. Saudara-saudara, hidup di dalam Kristus itu harus nyata. Percaya nggak saudara, hidup itu di tangan Tuhan, dikuasai Tuhan. Jangan khawatir kelewatan, gitu ya. Sampai akhirnya apapun yang dibuat kayaknya penuh dengan kegentaran, takut, kecewa. Masa depan saya gimana? Kalau saudara percaya dengan iman seperti Kristus, Tuhan katakan kan, batu itu terbantun ke sana ke laut. Bisa nggak? Bisa. Saudara-saudara, pikiran kita sajalah yang membuat akhirnya kehidupan itu tidak nyaman. Saudara tahu, hidup seperti Kristus itu adalah melayani, bukan dilayani. Itu kayak contoh yang saya sebutkan tadi itu kan, akhirnya kita harus melayani dia kan, gitu ya kan. Tapi harusnya kan dia melayani juga saya gitu ya kan misalnya. Jadi sehingga akhirnya tidak ada terjadi gitu ya kan kekisruhan dalam hidup berumah tangga. Betul? Hidup itu di dalam Tuhan. Istri saya bilang begini, kalau nanti kita nih makin tua, yang meninggal biar saya dulu aja lah katanya. Dia nih yang cerita ya. Jangan kamulah, saya susah kalau nggak ada kamu katanya. Tapi kalau lagi adanya apa? Ya kan? Hidup itu harus diisi sesuai. Hidup seperti Kristus. Itu. Saudara, makanya kadang-kadang ya, perlu refreshing kenapa? Ya begitu. Kemarin ini kan pergi keluar kota kan Pak ya, bersama-sama. Itu bagus. Kenapa? Refreshing. Jadi lihat alam gitu ya kan, ibadah di sana gitu, guyonan bersama, kan indah, ya kan? Tapi pulang
masalah lagi gitu ya kan. Jangan dong. Hidup itu seperti Kristus. Gitu. Mengasihi. Hidup seperti Kristus. Mengampuni, ya dong. Jangan bentrokan terus. Ya dong, mengasihi. Tapi jangan salah diartikan ya, misalnya umpama anak yang punya kesalahan gitu ya kan, lalu kemudian tidak perlu gitu ya kan ditegur. Ya tegurlah tetap, karena firman Tuhan juga begitu. Ingat gak? Seperti kayak misalnya umpama di tempat bait Allah itu, sempat Tuhan Yesus marah besar kan? Sampai itu meja-meja penjual itu ditunggang langgangkan gitu ya kan. Betul nggak? Kenapa? Itu tidak sesuai dengan apa rancangan Tuhan. Itu tempat ibadah, bait Allah, bait suci. Saudara-saudara, memang dalam mengikut Tuhan, kita harus dalami terus. Belajar terus. Bahkan saya bilang dalam seluruh aspek kehidupan, sampai masa tua kita, sampai masa akhir hidup kita, kita hidup tetap harus belajar. Ini contoh ya, istri saya nih ya. Dia berapa lama sih ya, sejak pensiun itu ke sekarang gitu ya. Itu paling 3 tahun kali, 2 tahun atau 3 tahun lah, gitu ya kan. Saya nggak tahu ya, karena dia di rumah saja dan dia sering kali mengeluh gitu ya kan, karena biasanya terima uang, sekarang nggak kerja nggak terima uang gitu ya. Itu ngeluh terus gitu ya kan. Saya pikir gitu ya kan, panjang banget udah nih dari sejak dia masa pensiun ke sekarang. Karena situasi itu. Tapi saya lagi pikir-pikir berapa lama ya, mungkin 2 tahun 3 tahun kali ya. Sebenarnya belum terlalu lama. Tapi karena dia sering ngeluhnya dan sebagainya gitu ya kan, jadi buat saya panjang amat dia rasanya gitu. Tapi yang jelas gitu ya kan, ini kebetulan dia diminta menjadi seorang yang mengepalai bidang pendidikan di Rahmani, di sekolah Rahmani gereja kita. Dia punya visi untuk memperbaiki sekolah ini menjadi punya kualitas yang lebih baik. Itu bagus kan? Kenapa? Karena masalahnya sekolah ini dari jumlah 500 orang lebih, sekarang jadi cuma 200-an. Kenapa diselidikin begitu ya kan? Jadi rupanya tidak ada di yayasan itu orang pendidikan. Nah kebetulan dia di bidangnya. Lalu diangkatlah dia, ya, sehingga akhirnya gitu ya kan, dia mencoba. Nah, saudara-saudara, ini tidak mudah, ya, yang namanya hidup seperti Kristus tadi itu, ya harus konsisten, walaupun tidak dibayar. Tapi gitu ya kan, karena memang bidangnya, kalau Tuhan panggil, konsisten, jalan. Dia tidak dibayar 1 sen. Saudara tahu, ini yang harus dilakukan oleh kita semua. Apa yang Tuhan inginkan bagi kita dalam hidup itu? Kalau Tuhan mau, mari mengasihi, mengampuni. Bukan sebaliknya. Apalagi memberi, bukan diberi. Ingat itu. Memberi, apapun bentuknya. Memberi itu bukan berarti saya harus kasih uang, saya harus kasih barang, saya harus kasih makan. Itu enggak. Memberi itu misalnya ada orang lewat, misalnya begitu. Kayak kemarin karena saya mau sewa wifi untuk dalam kerangka pergi ke Malaysia sama Singapura, saya pergi ke airport sana untuk sewa itu wifi, gitu ya.
Lalu kemudian saya lihat gitu ya kan, orang masuk ke bandara itu ya. Di sini kan ada jalurnya nih untuk masuk. Sini yang sini keluar gitu kan. Ada tulisannya. Ini masuk, ini keluar gitu ya kan. Tapi orang ada aja gitu di Indonesia ini gitu ya kan. Yang kelihatannya jalur keluaran ini lebih kosong, dia masuk aja. Itulah orang gitu ya kan, tidak konsisten dalam hidup. Saya bilang di Jepang saja orang yang belum percaya Tuhan bisa lebih baik daripada seperti orang yang percaya sama Tuhan. Bagaimana kita hidup ini di dalam Amsal pasal 27 ayat 17, di situ dikatakan, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Jadi kalau saudara misalnya hari ini ya, lewat firman Allah ada teguran, ya ingatlah, ini seperti kayak besi menajamkan besi tadi, ya, supaya apa? Supaya kehidupan itu berubah. Manusia menajamkan sesamanya. Jadi kalau misalnya umpama ya ibu-ibu nih ya, misalnya umpama sering ngomel-ngomel begitu, buat kita orang laki, ampuni dia Tuhan, sabarkan saya, gitu kan? Gitu. Pertanyaannya, yang diuntungkan ibu-ibunya atau bapaknya? Bapaknya lah. Gitu. Kenapa? Karena seperti tadi, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Tapi bukan saya kasih angin supaya maksudnya ngomel melulu ya, bukan itu maksudnya, gitu ya kan? Dalam artian yang ngomel-ngomel itu rugi gak? Rugi lah, iya kan? Sementara dia ngomel rugi, yang untung bapaknya, gitu ya kan, suaminya, kan bodoh sendiri, ya. Jadi sebaiknya mari kita introspeksi, oke? Kehidupan itu harus seperti apa? Karena apa? Kehidupan itu berlanjut. Yang saya bilang, sampai masa akhirnya pun kita harus belajar. Inilah firman Allah yang bisa kita terima dan kita gubuli. Sehingga akhirnya ke depan saya harap kehidupan kita yang seperti Kristus itu benar-benar berubah. Kehidupan Kristus salah satunya adalah, jangan lupa hari Minggu, datang cepat-cepat. Kalau bisa, bawa orang baru, gitu kan. Jadi ini, gereja ini, dia ekspansi. Saya dari dulu mengharapkan loh, kalau bisa gereja ini lebih besar. Tapi kenyataan begini melulu, gitu ya kan. Kenapa? Yang datang Senin, Kamis. Ini kayak contoh, hari ini pemain musik ya. Gitu ya kan, ini orang setia nih, saya lihat gitu ya kan. Dulu tuh ada yang namanya Dwi dulu tuh, yang main gitar jago tuh. Ya, Bus Lors ya, Dwi. Terus siapa lagi tuh, satu tuh. Gitu ya kan, yang dulu naksirnya Celia tuh, gitu ya kan, siapa namanya yang main gitar itu tapi sekarang mana, nggak ada, gitu ya kan. Jadi setia, dari setia yang kecil Tuhan kasih yang lebih besar lagi, kepercayaan Tuhan, ya toh, sehingga akhirnya apa, diberkatilah semua orang. Nah, hidup itu harus seperti itu. Yuk kita bangun hidup seperti Kristus itu. Memang manusia kita manusia yang lemah. Kita seringkali jatuh. Tapi jangan jatuh tak terembab. Tapi jatuh, minta pengampunan, bangun lagi. Gitu. Oke? Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Hidup kami adalah hidup di dalam Kristus. Kami mohon pengampunan Tuhan karena kami seringkali jatuh dan dalam hidup keberdosaan kami tidak menampakkan diri sebagai terang Allah. Ampuni kami
Sucikan basuh oleh kuasa darah-Mu yang kudus. Tuhan berkati setiap jemaat yang hadir saat ini, maupun saudara-saudara kami yang lain. Jikalau kehendak Tuhan, biarlah seluruh dunia boleh melihat dari YouTube yang disebarkan, sehingga firman Allah sampai ke ujung dunia, sehingga kedatangan Tuhan Yesus yang kali kedua itu semakin dipercepat, karena jangkauan firman Allah sampai ke dunia. Bapa, Tuhan tolong agar supaya firman Allah yang sudah disampaikan boleh di dalam hati setiap kami, Tuhan bungkus oleh kuasa darah-Mu yang kudus, supaya boleh bertumbuh, berkembang, berbuah di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan sekali lagi Gembala sidang kami, Bapak Pendeta Paran Zakiu, yang Tuhan sudah berkati begitu luar biasa, bahkan anak-anaknya Tuhan peliharakan, bahkan sudah kuliah. Biarlah Tuhan tolong jenjang hidup mereka, Tuhan peliharakan, Tuhan jaga. Demikian juga jangkauan Bapak Pendeta Zakiu, untuk Pendeta Paran Zakiu, untuk boleh menjangkau lebih banyak lagi jiwa dalam skala nasional maupun internasional. Sekali lagi Tuhan Yesus, hanya Tuhan yang dapat menempatkan kami dimanapun kami berada, di tengah-tengah kehidupan kami, pekerjaan kami, di tengah-tengah keluarga kami, dan sekeliling tetangga-tetangga kami. Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan bagi semua kami dengan seluruh keluarga kami. Biarlah Tuhan berkati, Tuhan pimpin, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, sehingga ya Tuhan Yesus, kami boleh hidup seperti Kristus hidup. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal. Tahu cara untuk membuka jalanku, Kau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanmu lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Engkau yang lebih tahu. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti, yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan, percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan, percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal,
percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, nepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan, percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, nepati janji-janji-Mu. Katakan sekali lagi, ku percaya Kau Tuhan, percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Saya serahkan kepada Saudara. Di dalam menepati janji-janjinya, termasuk untuk membawa kami lebih dekat lagi, Amin. lebih memuliakan Tuhan lagi, dan untuk tidak membawa kami dalam suasana yang terlalu jauh menikmati apa yang ada di dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah kami yang boleh berlangsung dengan baik. Terima kasih untuk setiap kami yang boleh mengambil bagian dalam pelayanan. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan kepada setiap kami, yang mengingatkan kami supaya setiap kami boleh menjadi serupa dengan Kristus dalam banyak hal, bahkan seluruh hal di tengah-tengah kehidupan kami. Amin. Dampingi kami terus Roh Kudus, Ya. supaya kami memang benar-benar seperti Kristus. Amin. Berkati hamba-Mu Bapak Mustafa di tengah-tengah pelayanannya, di tengah-tengah usaha pekerjaannya. Kami berdoa untuk rencana bisnis bersama dengan anaknya ke Malaysia dan ke Singapura, balik lagi ke Jakarta. Tuhan tolong, Tuhan atur segala sesuatunya. Demikian juga dengan ibu yang akan membantu di sekolah Rahmani. Tuhan campur tangan. Tuhanlah yang membawa, maka Tuhanlah yang mendampingi. Tuhanlah yang menyembuhkan untuk masa-masa yang akan datang. Amin. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk Pak Amin yang akan pergi ke Kalimantan mengurus urusan pekerjaan di sana, dan juga untuk hal-hal penting lainnya. Tuhan campur tangan supaya selama di Kalimantan tetap dalam keadaan baik. Demikian juga istri dan anak yang ada di Jakarta, Tuhan tetap menyertai. Kami berdoa juga untuk Esra, Tuhan mengangkat sedemikian rupa, Tuhan mendampingi sedemikian rupa terlibat dalam pelayanan misi, dan Tuhan yang terus menopangnya. Terima kasih Bapa di sorga untuk setiap sidang jemaat-Mu. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Biarlah setiap sidang jemaat-Mu semakin mendekat, semakin melekat dengan Tuhan, semakin menangkap isi hati Tuhan, dan terus hidup di dalam Tuhan. Untuk segala macam pekerjaan usaha yang ada diberkati oleh Tuhan. Kami ingin terus melihat perubahan demi perubahan, seperti tadi disampaikan dalam pengalaman kesaksian Pak Mustafa. Dulu tidak punya motor, bahkan motor dan pelayanan pun bukan miliknya. Tapi sekarang kan boleh melihat sedemikian rupa di dalam Tuhan. Tuhan menempa, Tuhan mengangkat, Tuhan menyatakan untuk kemuliaan Tuhan. Sidang jemaat-Mu akan mengalami hal yang demikian kalau kami sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Hamba pun akan mengalami, keluarga hamba pun akan mengalami, karena janji Abraham, Ishak, dan Yakub yang Allah janjikan kepada mereka itu berlaku juga untuk kami, karena kami di dalam Kristus Yesus. Tidak ada yang kecewa, tidak ada yang putus asa, tidak ada yang tawar hati.
tapi terus bersemangat di dalam Tuhan. Dan kami akan mengalami, merasakan, dan menyaksikan bagaimana kasih Tuhan nyata, pendampingan, penyertaan Tuhan Yesus nyata atas hidup kami. Terima kasih, kami berdoa untuk anak-anak remaja yang akan dibaptis. Tuhan tolong supaya tidak ada satupun yang gagal, supaya pada saat dibaptis dan setelah dibaptis mereka sungguh-sungguh menunjukkan hidup yang takut akan Tuhan. Demikian juga yang sudah dibaptis beberapa waktu yang lalu, supaya anak remaja pemuda ini terus mengalami pertumbuhan, perkembangan. Kami berharap mereka nanti menjadi penerus yang semakin takut akan Tuhan, semakin dahsyat dipakai Tuhan, diberkati untuk memberkati. Terima kasih banyak Bapak di sorga, sebentar kami akan tinggalkan tempat ini. Nanti khusus untuk yang mengikuti pemahaman Alkitab juga tetap disemangati, dan kami sama-sama diberkati melalui pemahaman-pemahaman yang baru. Terima kasih Bapak, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa bersyukur. Haleluya. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami Yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Dan Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sidang jemaat milik Tuhan, kekasih-kekasih dari Tuhan Yesus, arahkanlah hati dan pikiran kita dan terimalah berkat yang daripada Allah. Adapun kasih karunia dari Bapa kita di sorga, damai sukacita di dalam Tuhan Yesus, pimpinan penghiburan pengajaran dari Roh Kudus, menyertai setiap kita hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.